nomor 3. Bupati Nabire. Bupati Nabire. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya tahu khususnya yang ada di Jemaat Emmanuel, kalau seandainya Bapak besok Tuhan izinkan memimpin Nabire, mungkinkah Bapak bisa menyerahkan GOR kembali kepada GKI? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kami bertanya-tanya Bapak, soalnya ini yang maju ini 2 mote. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan buat kami, jangan sampai kami berpikir, Bapak ini mungkin kerja buat yang nomor yang 1. Ya, mungkin demikian, terima kasih. Saya suster di Puskesmas Nabire Kota Lama. Ya. Seperti yang tadi Bapak katakan mengenai kami punya insentif itu, mungkin saya mau sampaikan sama Bapak yang kami belum terima itu 5 tahun. Untuk kami perawat khusus puskesmas di Kota Nabire ini ada sekian berapa puluh puskesmas. Terus perbedaan yang saya mau tanya sama Bapak, perbedaan kami dengan rumah sakit umum apa? Apa mereka layani manusia, kami layani apa? Sehingga kami perawat puskesmas ini tidak menerima insentif sudah 5 tahun. Terus mereka di sana mereka terima. Nama saya Ibu Tina Yoini. Yang ingin saya ajukan itu merupakan keluhan daripada ibu-ibu yang berada di Morgo, karena di Morgo ini kebanyakan orang wira swasta dan banyak penganggur. Jadi yang kami sampaikan, saya mewakili ibu-ibu di sini, ketika Bapak menjadi bupati di Nabire, kami mohon perhatian bagi kami warga di Morgo sini, teristimewa ibu-ibu penjual pinang. Dan yang kedua lagi, ini yang lebih istimewa, anak-anak kami yang berasal dari Nabire, anak-anak asli Nabire banyak yang penganggur. Sudah beberapa kali ikut testing, dari testing ke testing tidak pernah lulus. Dan yang lainnya masih nganggur sampai hari ini. Terus yang satu lagi saya minta, kalau Bapak sudah jadi bupati, tolong jalan kami yang jalan Cendrawasih yang masuk ini, tadi Bapak bilang itu jalan yang berlobang itu, tolong di aspal. Terus kami butuh di sini di Morgo sini kami butuh saluran dan got ini parit, karena kalau hujan itu rumah kami itu tergenang, masuk air banjir. Iya, itu saja. Saya sampaikan ke Bapak, kalau besok jadi bupati, lihat kami pelayan-pelayan di gereja yang di daerah-daerah terpencil, supaya untuk mengenai transport. Karena kami sangat menderita, karena di dalam pemerintahan ini diikat 3 tungku, yaitu adat, gereja, dan pemerintah. Tapi yang kelihatan hanya pemerintah, sedangkan gereja ini hampir diterikan. Jadi saya minta untuk Bapak Mote besok kalau jadi bupati, tolong lihat kami dari pelayan-pelayan gereja, khususnya kami daerah terpencil, untuk transport. Karena kami turun ke kota setengah mati. Kami di bagian tapal batas matahari terbenam, yaitu Kampung Goni. Mungkin itu saja waktu saya. Saya bicara sekarang tentang kesenian budaya. Zaman Bapak Bupati APU, saya pegang uang itu dengan miliar. Saya pegang uang di miliar. Saya belum pernah lihat Australia, Sydney, Moros-Moros, Garaki, dan lain-lain tempat. Tapi terima kasih APU, hari ini masih hidup. Dia masih lihat saya. Saya pergi dan saya punya tim kesenian. Kami menari mewakili Papua untuk tingkat internasional. Kami di urutan 2 internasional di Australia, Sydney dan Moros-Moros. Sekarang terputus di 2010 sampai saya berdiri ini tidak ada uang 1 miliar lagi. Tolong angkat budaya itu kembali dengan 1 miliar. Kami anak-anak Morgo, disebut Morgo itu mor dengan Goni. Ya. Jadi kalau kita bicara 1 kali itu mor dengan Goni. Kita bicara, tetapi tidak terlepas juga Kamar Sano kemarin. Bupati ganti bupati, mungkin Goni itu bukan Nabire, karena don tidak bangun, tidak ada.
Demikian lari kemari sampai di Wanggar Pantai. Dia tidak ada perubahan sampai hari ini. Mungkin bupati tidak ada mata. Mor Mambor Aditya Rui lari sampai di Kamar Sano. Dia lari kemari masuk sampai di Nivasi. Tidak ada yang membangunnya. Tidak tahu kita ini mau dikasih pindah ke mana. Karena sering kita berontak juga. Di tata kota sering saya bicara, saya ribut. Bapak Isayas bangun keluar dulu. Tapi dia bilang kota apa? Dan Bapak ini kami kasih PR. Daerah Kamar Sano turun itu jalan belum turun ke bawah. Daerah Napan Wenami ke sebelah hanya 1 kali saja. Rumadas dia jual kayu banyak-banyak dulu tapi dia tidak bikin jembatan. Supaya biaya kepiting yang ada sisa di masyarakat bisa bawa ke kota. Bapak Bupati kami minta dari Yaur pas turun dari Marmer itu yang sekarang itu Bapak kasih jalan turun ke Yaur, dari Yaur dia putar ke Yeretuar Goni. Ini sudah yang barang tinggal lama. Sehingga tadi Bapak Pendeta dia bilang kami cari jalan datang susah. Kalau ada itu mungkin hasil dari sana mereka bisa bawa turun. Bapak ini Morgo. Kampung pertama kota lama orang bilang. Tapi kota lama itu dong pindah dong bangun kota baru. Itu Bapak mereka yang ada di sana. Ya. Kota lama tapi ini kota yang tinggal begini saja. Ya. Tidak ada kegiatan pembangunan dan rumah-rumah itu sudah rumah kumuh semua. Kami minta Bapak ketika Bapak maju lihat ke belakang. Kota lama berapa yang duduk di pegawai? Itu penting. Karena sama sekali tidak ada kami ditinggalkan. Kamu lihat bangunan apa yang berdiri di Nabire? Periode pertama dong bakalai sampai lupa kami. Kamu kira Nabire ini kan punya kak? Ya begini, tadi Bapak bilang Bapak dulu pernah berjalan-jalan di Morgo sini sama Mama Yohana Ukago. Mama Yohana Ukago tuh kami satu Morgo ini sangat kenal dia, akrab, baik. Dan yang memimpin kami selama 10 tahun ini juga pernah tinggal di Muara Nabire, Morgo juga. Saya tahu. Tapi dalam 10 tahun dia memimpin, dia tidak pernah lihat Morgo. Janji bikin taruh. Begitu juga sekarang Bapak bilang Bapak pernah jalan sama-sama, datang sama Bapak punya mama dia namanya Yohana Ukago. Saya takut Bapak sama dengan dia karena sama-sama dari gunung. Tapi sama-sama orang gunung. Tadi Bapak bilang di depan kami bermain lain, ketika selesai di belakang kami jadi satu. Saya juga mulai ragu-ragu Bapak dan Eugenia Mote adik kakak. Jangan kita bicara besok program jadi bantu semua bupati masuk, pasti program itu yang dia lakukan. Yang positif dia jalan, yang negatif dia kasih putus. Tapi Bapak dan Eugenia Mote adalah adik kakak. Saya takut kita pilih Bapak over ke Eugenia. Ini yang kita pikir. Tadi Bapak janji dengan saya bahwa selesai Bapak orang pandai, kamu duduk atur besok siapa. Dan tadi kita masih janji Bapak selesai Bapak siapkan saya. Tadi Bapak bicara, bukan kita bicara main di pinggir jalan. Bapak siapkan saya dana dan segala macam. Bapak siap. Bapak topang orang asli Nabire. Baru kami pimpin Bapak, baru kami pilih Bapak untuk besok Bapak masuk karena Bapak mau perhatikan kami orang pantai. Itu saja, terima kasih. Di sini yang saya mau sampaikan kepada Bapak, ada isu yang berkembang bahwa Bapak punya suara seperti tadi dikatakan oleh Ibu Popi. Suara Bapak akan dikasih sama Ibu Eugenia Mote. Itu isu yang berkembang di masyarakat. Itu yang pertama. Oleh sebab itu banyak pendukung Bapak dari awal, banyak sekali. Tetapi karena isu itu sehingga banyak pendukung Bapak yang sudah beralih ke nomor 2. Sebelum saya melangkah, tapi ada yang memang saya sudah ketahui yang dibicarakan oleh orang tentang saya. Pertama mungkin saya akan memberi respon, tapi acak-acak ibu guru dan lain-lain tidak langsung semua ya. Tapi saya acak. Mungkin saya mulai yang menarikin di Ibu Popi dulu. Di Kepala Suku Mote di Jayapura, Kepala Suku Besar.
sudah memutuskan bahwa yang maju di Nabire itu Ivinia Dow, FX Mote dengan Mesak Makai. Jadi itu sudah dibicarakan. Jadi Ivinia ini bukan Mote. Ivinia ini Ivinia Dow. Apapun yang dia buat itu untuk suaminya. Dan apapun yang dilakukan itu untuk suaminya. Dan itu budaya orang Me. Dan saya bukan mereka berdua. Dan benar saya tadi spontan menyampaikan, saya tidak terlahir dari rahim ibunya atau mamanya Ivinia. Saya terlahir dari seorang ibu yang namanya Monica Go. Kalau mamanya adalah Beata PKI. Dan bapaknya adalah Amandus Mote. Dan saya Linus Petrus Mote. Saya orang Mote dari Paniai, dia orang Mote dari Deyai. Mungkin biar warga jelas. Jadi saya Mote di pesisir sungai Yawei sana, dia Mote di Paniai, di Jaba di Deyai. Itu mungkin dari sisi budaya. Jadi saya pikir kita tetap beda. Satu orang yang dilahirkan kembar pun tetap berbeda, apalagi ini jauh karena lain-lain. Lalu saya datang, kenapa saya mau meninggalkan jabatan saya? Baru saya kasih suara ke dia untuk apa? Saya sudah keluar dari pegawai, saya keluar dari jabatan, terus mau kasih dia suara itu siapa yang bilang? Saya yang dilawan oleh mereka dua. Jadi yang tim-tim yang ada di sini harus tahu itu. Ivinia itu kita sudah lepas. Dan kita tidak bisa kasih suara. Kalau hanya untuk kasih suara, kalau saya bisa kembali jadi pegawai, boleh saya kasih dia suara. Kalau saya bisa jadi kepala dinas kembali, boleh. Tapi sejak tanggal 23 September, saya sudah diputuskan sebagai pegawai dan saya sudah diputuskan sebagai pejabat provinsi. Tidak mungkin saya kasih dia suara. Sangat tidak mungkin. Justru sekarang dia sedang bicara, Ibu Popi dengar. Ini Ibu punya kata-kata yang saya sedang bicara ini. Jadi ini dia punya suara, justru dia akan bisa kasih ke saya. Dan ISAS bisa kasih ke saya karena mereka memang sudah tahu mereka akan kalah. Itu saja. Seperti tadi Pak Kiai Yogi, Pak Yogi sudah sampaikan, memang semua keluarga pedalaman tidak akan kasih dia juga. Dan kami juga sepakat memang semua orang Paniai untuk tidak kasih dia. Dan hari ini saya adalah Bupati di Nabire. Dan saya hadir untuk menang. Pernah kabak umum waktu APO di sini. Tapi hasil karya saya, hasil bisikan saya, Pak Julius nanti ada di sana. Pak Wanaha ada di sana, sudah di Tuhan. Tapi saya yang bilang, Pak APO, 10 distrik ini anak-anak ini harus disekolahkan. Dan orang 2 sekolah karena saya bicara di APO. Itu boleh. Itu saksi nyata, itu kenyataan. Itu karya-karya saya. Dan saya salah satu orang yang selalu menyampaikan hal yang baik kepada Bapak APO. Dan Bapak APO suka yang namanya baik. Dan itulah anak-anak 10 distrik pesisir yang disekolahkan pada saat itu. Yang pertama kali setelah APO terpilih. Kemudian saya juga tadi menyampaikan sama Ibu, siapkan uang, siapkan partai. Sekarang saya mau tanya kepada Ibu. Sejak kapan orang partai bersatu? Kalaupun saya siapkan uang partai, kalau Anda tidak bersatu bagaimana? Jadi saya tunjukkan dulu persatuan Anda. Persatuan kita semua. Jadi kita bisa lihat gitu. Nabire ini kan dari Wapoga sampai Goni ini terlihat orangnya begitu. Mungkin juga Pak Beni Sadi karena pernah mencucurkan air mata karena diturunkan dengan tidak ada apa-apa. Dan juga termasuk adiknya Petrus Sadi. Kita Nona Barat. Tapi yang harus diingat di Nabire sini itu masih ada Menase Yoteni. Yang juga anak perintis, yang juga pangkat golongannya terbesar. Tapi dia tinggal biasa-biasa saja. Tidak pernah merontak. Dan kita butuh orang-orang seperti itu di Nabire ini. Dan kalau saya bupati, mereka yang punya jabatan-jabatan besar ini. Dan itu yang mungkin saya bisa janji pertama. Saya kasih jabatan dulu. Setelah itu dia bisa bangun persatuan-kesatuan di bawah. Dialah yang bisa jadi bupati di sini. Tapi dia jadi pejabat hanya untuk diri sendiri dan keluarga, saya pikir dia tidak akan merakyat untuk semua. Jadi kalau siapa yang kita mau pilih dia jadi bupati itu sangatlah tergantung kepada seberapa besar dia membangun persatuan dan kesatuan dari Wapoga sampai dengan Godi. Kalau siapa yang bisa membangun satu kesatuan, saya pikir dia yang punya waktu untuk kita dukung dia jadi bupati. Tapi sepanjang dia juga jalan sendiri, tinggal di Jayapura, tinggal di Jakarta, lalu mau bilang anak Nabire, tunggu dulu. Masih ada orang lain yang ada di Nabire yang bisa kita dukung dia. Kemudian
saya setuju. Saya memang pernah jalan-jalan di sini. Saya pernah jalan-jalan masa kecil. Kalau saya punya cara hidup mungkin bisa diceritakan oleh Pak Menteri. Karena saya selalu ada di Pasar Oyehe, selalu kondektur, selalu jual, selalu cari ikan untuk jual. Sehingga saya punya cara hidup agak beda dengan yang diceritakan tadi. Jadi saya sangatlah berbeda. Hanya sedihnya saya di sini, tadi Ibu bilang, hanya saya terakhir penghormatan terakhir bagi Ibu Rodemina Morare. Itu kalau dia masih ada, saya pikir dia ada sebetulnya, walaupun tidak kelihatan secara fisik, tapi secara roh itu dia ada di sini. Dan saya percaya dia adalah tim sukses saya di Morgos ini, dari keluarga Morare, di samping kakak Beni dan keluarga besar, juga Bapak Wabes dan keluarga besar yang bikin acara di sini, juga Mama Karuapi, juga semua, termasuk Mama dari selatan yang ada di sini sudah bertahun-tahun, Mama Kampung Harapan. Jadi saya pikir saya hidup berbeda, saya punya gaya berbeda. Itu benar Ibu, orang Papua, orang Mei itu pada akhirnya harus bersatu. Tapi ini waktunya saya, semua harus bersatu untuk saya. Dan saya juga tidak akan jual suara atau kasih suara ke orang lain. Jadi Ibu tolong bantu sampaikan. Nanti saya bicara itu di Kalibobo juga. Jadi Euphenia ini Euphenia Dow sudah kasih kawin, budaya sudah kasih, dia perempuan tuh dia sudah pergi membesarkan keluarga dia. Jadi dia otomatis berubah. Yang duduk depan ini dia bernama Ibu Bernadetta Go, tapi begitu dia menikah dengan saya dia Ibu Mote. Itu begitu. Apalagi saya orang B itu tidak pernah namanya dikasih kawin terus kita dukung dia. Oh, siap. Beda kalau di Jayapura itu perempuan yang lebih berkuasa budayanya. Sehingga ya bukan berarti Ibu Ade Itar ini ada lalu saya bilang begitu tidak. Tapi bahwa perempuan itu selalu ada untuk membesarkan suaminya. Makanya selalu ada jargon yang bicara bahwa di belakang laki-laki jagoan itu masih ada perempuan-perempuan jagoan. Gitu. Jadi saya tidak. Saya hari ini depan alam Nabire, depan leluhur-leluhur Nabire, di depan lautan di laut yang luas sekali ini dan di depan gunung-gunung yang ada di atas sana, saya tidak sama dengan pernyataan ini dan saya bukan yang ini. Saya maju untuk saya Bupati Nabire, bukan untuk orang lain. Nanti tolong sampaikan kemana-mana, tolong sampaikan. Biar saya luruskan di Morgo ini. Untung ini hari pertama saya kampanye jadi bagus. Atau hari pertama saya bertemu keluarga relawan di sini jadi ini bagus. Supaya bisa disampaikan. Itu satu. Kedua, saya juga ada di sini berdasarkan keputusan adat masyarakat Me yang sudah putuskan bahwa mereka semua sepakat untuk tidak ada di wilayah yang merusak harga diri orang Me di sini. Saya datang untuk membarui bahwa orang Me, tidak semua orang Me itu bikin rusak di Nabire. Begitu. Saya datang untuk membarui supaya pada saat nama baik APO itu bisa dikembalikan pada saat saya. Saya juga anaknya Pak APO, jadi saya harus berubah sama seperti bapak saya. Harus lebih baik daripada APO, karena dia orang tua saya harus lebih baik dari bapak saya. Dan untuk itu saya datang. Sehingga Pak Samberi sebelum tutup mata, siapa tahu saya bikin catatan, saya kasih bapak bawa 1 miliar itu kasih anak-anak sungai-sunggero di mana begitu. Ya, memang sejarah itu penting. Dan yang disampaikan itu sejarah. Jadi 10 tahun ini kan ada andil kandidat 1, kandidat 2. Mereka ada andil dalamnya. Jadi mereka ini satu paket yang sama. Jadi lepaskan mereka, kita kembali kepada paketnya APO. Jadi pada saat APO itulah sebetulnya ada persiapan untuk orang Nabire menjadi bupati di negeri Nabire. Tapi itu tidak terjadi. Ibu Popi, saya masih di Ibu ini. Ibu punya ini menarik sekali. Sehingga saya senang sekali bahwa kalau Ibu pimpin mereka ini, Ibu punya laki-laki ini. Kalau tidak mau dengar, Ibu kumpul perempuan. Dan perempuan yang sudah siap itu siapa? Dan disitulah dia masuk di DPR dulu di 2024 dan dia kemudian mau jadi bupati, itu kita akan atur sama-sama. Ataukah Ibu atau siapakah yang ada di sini siapa yang mau jadi wakil dulu baru kita bicara tentang bupati ke depan. Ini masih banyak cara politik. Jadi saya begitu, saya sudah putuskan di Morgo Kampung Tua ini bahwa saya beda dengan Euphenia Dow, saya beda dengan Wesak Bagai. Saya adalah pribadi yang dibentuk sendiri melalui sekolah pendidikan, melalui pendidikan kehidupan, pendidikan di bangku sekolah, dan saya sudah terbentuk sebuah pribadi yang beda. Saya dipakai oleh Gubernur Papua
PJ Bupati 3 kali, saya jadi Kepala Biro Humas Protokol, saya jadi Kepala Dinas Kelautan Perikanan karena kualitas saya beda dengan mereka berdua, jauh sekali berbeda. Jauh. Jadi saya tidak usah disamakan dengan mereka dua. Mereka juga dari sisi umur juga adik saya. Dari sisi umur juga adik saya, orang tuaku. Jadi sudah, itu poin 1 saya bisa jawab begitu. Poin kedua, soal GOR untuk DKI, saya pikir ini setuju, ini menarik sekali untuk didiskusikan. Jadi setelah Ibu Guru, saya terima untuk kita taruh, nanti kita diskusikan dengan tokoh-tokoh tua Nabire. Seperti nanti Pak Wabes, Pak Samberi, dan lain-lain. Untuk soal GOR, saya juga tidak mengatakan tidak dan ya, tapi nanti diskusi akan mengarah, dalam diskusi akan mengatakan kita. Kemudian kedua, ya sudah itu tadi Ibu Stef juga bilang mote 2, saya pikir mote 1. Saya sepakat mote 1, yaitu FX mote. Yang 1 itu Euphenia Dow. Kemudian juga tentang perbedaan puskesmas Ibu Esther. Ini dia, ini kan sebelum rumah sakit itu ada, semua kan puskesmas ini jadi rumah sakit kita dulu. Mulai dari sini yang ada rumah sakit, puskesmas ini kan puskesmas tua. Mestinya ini yang mau dikembangkan, tapi waktu APO itu tidak bisa karena kiri kanan sudah banyak rumah. Jadi waktu itu disepakati dikembangkanlah yang ada di OYH, tapi setelah OYH jadi untuk pendidikan dibawa ke Seriwini. Tapi soal perbedaan 5 tahun belum dibayar, saya pikir ini kesalahan dia. Tapi setelah saya pikir ini harus dibayar setiap saat. Tidak boleh tidak. Itu berarti saya akan cek, jangankan Ibu, bisa jadi semua puskesmas di 15 distrik. Kalau 15 distrik belum dibayar, maka tinggal 15 kali 5 tahun kali 1 orang dapat berapa? Itu yang belum dibayar oleh Pemda Nabire. Itu berarti kita akan lakukan pemeriksaan terhadap haknya pegawai yang belum dikasih. Nanti saya periksa. Saya suruh pihak-pihak berwajib periksa nanti. Nah, kalau memang ada kesalahan, kita akan proses. Kemudian Ibu Yoweni, soal di masyarakat di sini penganggur pegawai, saya pikir tadi saya sudah jawab. Jadi soal pegawai, calon pegawai baru hanya tiba yang masuk Intan Jaya, tapi yang kita di Nabire punya hak di Nabire tidak masuk. Ini menjadi PR saya terima. Kemudian Pak Waropen, Pak Marcelo, saya setuju, nanti saya pasti kasih. Karena di Waropen saya buat. Waropen saya kasih 10.000 motor. Kalau di sini saya rasa untuk gereja saya pasti kasih. Bapak di GKI ya? Ya. Ini kan dekat dengan Mansinam. Dekat dengan penginjilan pertama 1855 kan di Mansinam. Warung masak kita tidak perhatikan GKI. Pintu masuk ya, setuju sekali. Kan Waisai dulu orang bilang. Waisai itu? Waisai itu sudah pas sudah. Di bawah kaki Gunung Wondiwoi. Ya. Saya pikir begitu. Jadi, di Pulau Agu ada, jadi silakan Bapak nyanyi saja. Kalau ya pelayanan untuk nanti saya hitung nanti untuk insentif bagi pelayan-pelayan umat, saya sudah ada program juga untuk menghitung semua. Sekarang kan lagi data bagi khususnya untuk gembala dan pastori masing-masing, termasuk mereka yang ini Islam ini juga dia punya dia punya pesantren kah, dia punya masjid, lalu dia punya seperti itu semua. Saya sudah hitung. Bahkan jalan kan sudah hampir sampai di sana ya. Ya makanya tadi ada usulan Pak Yogi itu juga menjadi catatan jalan yang harus di pinggir pantai yang pada akhirnya bisa ini. Satu, saya dengan Pak Bedi ini mampu sandar dengan kapal atau perahu dari ini di sini depan di sini kan talutnya Nabire ini semakin ke sini. Jadi yang saya akan pikirkan ini talut yang ini akan diperpanjang terus ke sana. Mudah-mudahan pintunya depan ini terlihat baik sehingga terlindung oleh abrasi. Sehingga pantai kita ini tidak habis. Ini juga saya mau bisa diamankan oleh pemerintah kita nanti. Bahkan saya punya cita-cita itu jalan pinggir pantai orang tua yang ini diluruskan ke atas pinggir pantai ini terus ke sana sampai di Tugu Patimura. Patimura sana tuh baru jalan turun ke bawah. Dulu Patimura depan ini kan tempat wisata yang mana ada jualan-jualan itu.
Itu wisata ya, tempat hiburan malam di situ. Jadi itu tempat bagus sekali yang dibuat oleh Pak Sunarto, Andreas Sunarto pada saat itu. Namun mungkin itu ya nanti kita akan bicara dengan keluarga Yoweni, lalu Dimara, mereka yang ada di situ saya dengar-dengar. Jadi nanti kita akan luruskan jalan. Jadi jalan pinggir-pinggir pantai ini nanti sore hari itu orang bisa duduk-duduk di pinggir pantai ini. Jadi pantainya dibuat mantap begitu. Sama seperti Losari di Makassar. Jadi pagi sore-sore mereka bisa duduk di sepanjang pantai ini. Sehingga nanti pesawat mendarat pun masih bisa, jangan sampai ada masalah sehingga jalannya masih lebar ke bawah. Itu sudah direncanakan oleh saya. Hanya sini tidak ada infokus, jadi ada gambar Nabire yang saya sudah tata dia dalam bentuk penataan Nabire. Kemudian Pak Bram, saya salah satu orang yang akan sangat mendukung punya pokok pikiran, dan tadi saya sudah sama pendapat untuk mengangkat budaya dari Nabire. Hanya saya minta bantuan Bapak Wabes dengan Bapak orang cari tempat yang mana kita akan bangun para masing-masing daerah, dari barat juga sendiri, dari timur ya para adat. Ya para adat itu harus dibangun oleh kita. Di mana yang kita perlu bangun? LMA Dewan Adat harus duduk dan bicarakan hal itu, dan termasuk dengan LMA juga Dewan Adat Masyarakat Wate. Jadi saya dukung Pak. Harapan saya Bapak bisa dapat 1 miliar. Ya kalau Pak Kiai, saya akan full mendukung pikiran Bapak, karena saya sama. Bahwa jalan-jalan ini saya pikir yang tadi saya sudah sampaikan bahwa jalan ini kita akan bikin. Jalan masuk ke dalam ini. Saya akan ada untuk biar jalan ini, saya harap bahwa sebelum, terutama Ibu Muji depan Ibu itu kan genangan air yang besar gitu. Kasihan. Jadi nanti mungkin ini kita coba-coba aja dulu. Nanti saya suruh adik-adik siapa-siapa mereka bikin dulu. Walaupun sebelum pemilu. Saya bicara ini diri saya. Kemudian apa yang saya akan lakukan, apa yang saya bicara. Karena saya ini masih muda. Jangan-jangan suatu saat saya sedang jalan-jalan terus nanti ketemu orang dan mereka bilang saya dulu tipu-tipu masyarakat di Morgo. Jadi saya tidak kategori yang janji saja dan buktinya tidak. Saya ini tidak bawa janji, tapi saya bawa bukti-bukti. Saya sudah kerjakan sesuatu. Karena orang politisi dengan orang birokrasi beda. Kalau orang politisi memimpin satu organisasi pemerintahan itu banyak masalah. Tapi kalau yang pimpin adalah orang birokrasi yang jadi bupati seperti APO, Andreas Sunarto, Sate Suwanma, dan seterusnya itu, semua Nabire jadi bagus. Tapi setelah dipimpin oleh orang yang tidak jelas, beginilah kita terima. Tidak jelas itu lebih banyak disebabkan oleh dirinya sendiri, atau dia menggunakan orang lain untuk memimpin dirinya sendiri, ataukah dia menggunakan kekuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Makanya selalu apa yang dipimpinnya tidak pernah punya dampak yang baik bagi setiap kehidupan kita. Sehingga saya punya kekuatan hanya satu, yaitu Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan yang bawa saya ke sini, Tuhan akan jadikan saya bupati. Dan saya sudah punya suara. Seperti Pak Yogi sampaikan, saya sudah punya suara. Saya tidak seperti mereka yang sedang cari suara, tapi saya sudah punya suara dasar. Wakil saya ini orang Jawa, jadi harapkan seluruh orang Jawa di saya. Kalau nomor 1 punya wakil orang Bugis, nomor 2 punya wakil orang Bugis. Nanti Bugis itu berkelahi, Jawa ambil kesempatan. Jadi sekarang Jawa sedang bersatu ujung-ujung. Bugis itu pokok hantam. Saya juga dapat sebagian karena saya anak Oyehe. Tapi 5 distrik ini saya punya juga ada. Jadi nanti pada akhirnya Waropen yang Serui Waropen Biak ini saya punya. Tinggal kamu yang Nabire saja. Kamu pilih nomor 1 silakan. Kamu pilih nomor 2 silakan. Kamu pilih saya silakan gitu. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Bupati Nabire. Bupati Nabire. Terima kasih. Tuhan memberkati kita orang.